Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila dari Prodi S1 Informatika Weekend Class. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi, di mana untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Nah, eh, yang bakal saya bahas itu ada 4 poin, yaitu pengertian relasi dan fungsi, daerah-daerah fungsi, sifat-sifat fungsi, dan contoh soal. Nah, apa sih itu relasi? Jadi, relasi adalah pasangan berurutan yang mewakili suatu hubungan. Di mana, sebagai contoh, nama dan usia mereka adalah pasangan yang berurutan yang dimasukkan ke dalam satu tabel. Kenapa ini bisa dikatakan dengan fungsi? Karena nama dan usia mereka itu tepat hanya memiliki satu pasangan. Tuh, kemudian apa itu fungsi? Fungsi adalah cara menghubungkan nilai input dengan nilai output yang sesuai. Contohnya, kamu memesan nasi goreng seharga 20.000 per porsi. Jika kamu bayar 20.000, maka kamu akan mendapatkan satu porsi nasi goreng. Tetapi, ketika kamu membayar 40.000, kamu akan mendapatkan dua porsi nasi goreng. Nah, jadi input mempengaruhi output dengan cara yang dapat diprediksi. Itu termasuk fungsi. Kemudian ada daerah-daerah fungsi, di mana ada daerah asal domain, daerah kawan kodomain, dan daerah hasil rank. Nah, apa sih itu daerah asal? Jadi, daerah asal atau bisa dibilang dengan domain adalah himpunan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam model suatu fungsi. Nah, apa itu kode main? Kode main atau daerah kawan suatu fungsi adalah himpunan yang memuat nilai-nilai fungsi yang mungkin. Nah, kemudian ada daerah hasil. Rank suatu fungsi adalah himpunan daerah hasil yang merupakan himpunan semua nilai fungsi hasil dari substitusi tiap elemen-elemen domain terhadap model fungsinya. Nah, ini merupakan contoh relasi yang menunjukkan hubungan nama siswa dan buah yang disukai. Jadi ini mereka telah berhubungan. Si Chester sukanya buah apel dan buah jambu. Begitupun ke bawah. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Nah, yang pertama ada sifat fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen-elemen domain. Nah, fungsi injektif ini bisa disebut dengan fungsi satu-satu karena hanya elemen domain yang boleh berelasi satu kali. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat dari contohnya seperti ini. Jadi, mereka, maaf, dari himpunan A ke himpunan B, ini hanya memiliki satu relasi atau satu hubungan. Ini disebut fungsi injektif. Nah, ada lagi dari himpunan E dan himpunan F. Apakah ini bisa dibilang fungsi injektif? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ini ada yang memiliki eh, dua dua apa? Dua elemen atau dua relasi. Gitu. Kemudian
ada fungsi surjektif atau onto. Fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Fungsi surjektif ini juga bisa disebut dengan fungsi onto. Contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut ya. Nah, ada satu contoh, ini bukan fungsi surjektif karena elemen H tidak berelasi. Namun ini termasuk dengan fungsi injektif. Yang terakhir ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semua hanya berelasi satu. Nah, sebagai contohnya bisa dilihat di gambar. Nah, lanjut ada satu contoh soal. Semua siswa SD ceria mendapatkan nomor bangku ujian. Tidak ada satupun siswa yang memiliki nomor yang sama. Relasi tersebut termasuk ke dalam fungsi apa? Nah, di sini termasuk ke dalam fungsi bijektif. Kenapa masuk ke dalam fungsi bijektif? Karena semua siswa SD ceria mendapatkan nomor kursi dengan nomor yang berbeda. Artinya, tidak akan ada anak yang memiliki nomor kursi yang sama. Jika dinyatakan dalam bentuk relasi anggota asal atau domain, anak tepat berpasangan satu-satu dengan anggota kawan atau kodomain. Itu nomor si bangku. Relasi semacam ini juga disebut sebagai korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Nah, jadi relasi antara siswa dan nomor bangku tersebut termasuk ke dalam fungsi bijektif. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.